Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah sejarah Al-Qur'an Ustadz Mukhrij Siddiqi, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan saya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi wahyu Al-Qur'an. Langsung bahwa wahyu Al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad seiring dengan perkembangan misi kenabiannya. Meskipun wahyu-wahyu tersebut akhirnya dikodifikasi, urutan kronologisnya tidak tercermin dalam susunan Al-Quran. Para sederhana muslim sejak abad pertama Islam menyadari pentingnya pengetahuan tentang penanggalan atau kronologi wahyu untuk memahami pesan Al-Quran dengan lebih baik, seperti yang ditegaskan oleh Abu Al-Qasim Al-Naisaburi. Pijakan utama untuk penanggalan bagian-bagian Al-Quran adalah riwayat, sejarah, dan tafsir yang sering menghubungkan wahyu dengan peristiwa tertentu, seperti surat 8 dengan perang Badar dan surat 33 dengan perang Khandaq. Meskipun riwayat-riwayat ini bermanfaat untuk menentukan waktu turunnya wahyu, jumlahnya terbatas, terutama untuk wahyu yang diturunkan di Mekah, sedangkan riwayat yang berkaitan dengan wahyu periode Madinah lebih banyak tersedia gitu. Meskipun terdapat riwayat sejarah yang menghubungkan wahyu dengan peristiwa tertentu, jumlah dan kualitas data tersebut terbatas dan seringkali meragukan. Sebagai contoh, Quran surah 80 dari ayat 1 sampai 10 dikatakan diwahyukan ketika Abdullah ibnu Maktum menemui Nabi yang sedang berbincang dengan pemuka Quraisy, namun peristiwa ini tidak begitu penting dan waktu pastinya sulit dipastikan. Lanjut, riwayat-riwayat yang membahas sebab-sebab pewahyuan atau asbabun nuzul seperti yang dihimpun oleh Al-Wahidi dan As-Suyuti memiliki banyak kekurangan. Pertama, data yang tersedia tidak lengkap dan hanya mencakup sebagian kecil bagian Al-Quran. Terus serta rentan terhadap kritik, termasuk kritik sanad. Terus selain itu banyak sebab pewahyuan yang dikemukakan terkait peristiwa-peristiwa yang tidak penting dan waktu terjadinya tidak dapat dipastikan gitu. Meskipun bahan-bahan tradisional dalam asbabun nuzul, baik yang bersifat historis atau semi-historis maupun legenda, memiliki kelemahan, bahan-bahan tersebut tetap dianggap penting dan digunakan sebagai dasar penanggalan Al-Quran oleh para sadaran muslim tradisional gitu. Upaya modern termasuk dari sejarah barat juga umumnya berangkat dari bahan tersebut, meskipun dalam beberapa kasus pandangan mereka bisa berbeda gitu. Lanjut, adapun selain bahan-bahan tradisional, Al-Quran juga mengandung data yang dapat membantu dalam penanggalannya. Meskipun terdapat beberapa peristiwa yang tidak jelas, Al-Quran Al-Quran tetap memuat rujukan historis yang bisa diberi penanggalan. Namun referensi dari periode Mekah sangat sedikit gitu, dan kurang membantu dalam menentukan kronologis bagian-bagian Al-Quran tersebut. Contoh rujukan historis adalah kekalahan Bizantum oleh Persia pada Quran surah 30 ayat 2 sampai ayat 5 dan ekspedisi militer Abraha terhadap Mekah Quran surah 105. Rujukan Historis dari periode Madinah dalam Al-Quran dapat diberi penanggalan lebih akurat dibandingkan dengan periode Mekah berkat dukungan sumber-sumber lain. Beberapa peristiwa besar seperti perang Badar atau perang
Uhud dan perubahan kiblat disebut secara eksplisit atau tersirat dalam ayat-ayat tertentu. Meskipun jumlah rujukan historis dari periode Madinah juga relatif sedikit, data tersebut sangat berguna sebagai pijakan awal dalam menetapkan kronologi Al-Quran. Adapun penetapan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam memainkan peran penting dalam menyusun kronologi ayat-ayatnya, dan ini terlihat dari konsep nasi mansuh, di mana sarjana muslim mengakui adanya ayat-ayat yang membatalkan atau ayat-ayat yang dihapus peraturan dalam ayat sebelumnya jika ada kontradiksi. Itu misalnya ayat yang melarang alkohol, seperti Quran surah 5 ayat 90 sampai 91 dianggap sebagai ayat terakhir yang menggantikan aturan-aturan sebelumnya tentang alkohol dalam Al-Quran, seperti Quran surat 16 ayat 66 sampai 69. Terus ada Quran surah kedua ayat 219, ada Quran surah keempat ayat ke 43. Tuh. Terus doktrin nasi mansuh atau penghapusan ayat-ayat dalam Al-Quran mengalami perkembangan yang signifikan atau dalam sejarah pemikiran Islam, terutama antara abad ke-8 hingga ke-11, dengan jumlah ayat yang dianggap dinasah mencapai ratusan. Namun seiring waktu jumlah ayat dinasah mulai berkurang secara signifikan. Pada masa Asyuti jumlah ayat yang dinasah berkurang menjadi 20, dan pada masa Syah Waliullah hanya tersisa 5 ayat. Dan akhirnya Syed Ahmad Khan menolak doktrin nasi mansuh sepenuhnya, menyatakan bahwa konsep tersebut tidak ada dalam Al-Quran, sebagaimana dipahami oleh para fuqaha. Adapun nasi mansuh, tentang nasi mansuh yang disusun pada masa lalu telah mempengaruhi cara penanggalan ayat Al-Quran dengan memaparkan teori tentang kronologi kelompok ayat-ayat tertentu. Meskipun pada periode modern banyak sarjana muslim menolak doktrin ini sebagaimana dipahami di masa lalu, literatur dalam disiplin ini tetap dimanfaatkan sebagai panduan kasar dalam menentukan penanggalan bagian-bagian tertentu dari Al-Quran. Terdapat juga berbagai riwayat tentang susunan kronologis Al-Quran, tetapi riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan mendasar karena hanya fokus pada bagian awal surat tanpa memperhatikan ayat-ayat yang datang kemudian gitu. Terus juga terdapat berbagai riwayat tentang susunan kronologis Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran, tetapi kebanyakan riwayat tersebut hanya memperhatikan ayat-ayat awalnya saja dari setiap surat dan mengabaikan ayat-ayat yang lainnya yang mungkin berasal dari masa yang berbeda gitu. Hal ini dianggap sebagai kelemahan mendasar, terutama karena bertentangan dengan sumber-sumber lain seperti riwayat asbabun nuzul atau literatur nasi mansuh. Namun upaya ini tetap berharga karena telah menjadi dasar bagi studi kronologi dalam 2 abad terakhir. Lanjut, dalam kesadaran Islam, sebagaimana disebutkan tadi di atas, tadi kita jelaskan, terdapat sejumlah riwayat aransemen kronologis ayat surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Riwayat-riwayat ini berupaya mengungkapkan secara runtut pewahyuan bagian-bagian Al-Quran mulai dari pewahyuan pertama sampai ke masa menjelang Nabi hijrah ke Madinah, ataupun pewahyuan selain itu yakni setelah hijrah ke Madinah hingga turunnya wahyu terakhir. Ringkasnya riwayat itu menunturkan aransemen kronologis wahyu-wahyu Makkiyah dan Madaniyah. Jika riwayat-riwayat tersebut dibandingkan antara satu dengan lainnya, akan terlihat sejumlah kemiripan ataupun perbedaannya. Terus
satu hal yang terlihat mencolok dari ketiga riwayat seperti yang saya sebutkan nih, dalam aransemen suratnya 14 riwayat pertama bersumber dari Ibnu Abbas, ada 15 riwayat kalau kedua bersumber dari manuskrip karya Umar Ibnu Ahmad bin Abad al-Kafi dari abad ke-15. Terus ada 15, 16 dan riwayat ketiga tersumber dari Ikrimah dan Husain bin Abi al-Hasan. Satu hal yang terlihat dari mencolok dari ketiga riwayat di atas adalah ketiadaan surat satu di dalam susunan kronologis surat-surat Al-Quran khusus senada juga terjadi pada hampir keseluruhan riwayat kronologis lainnya. Hal ini mungkin dikarenakan anggapan bahwa surat tersebut turun dua kali, pertama kali di Mekah dan terakhir kali di Madinah dalam Mushaf Ibnu Abbas yang menurut sebagian riwayat tersusun secara kronologis. Adapun kecerdasan Barat, sejak pertengahan abad ke-19 dunia kecerdasan Barat mulai menaruh perhatian terhadap upaya untuk mengkonstruksi secara kronologis wahyu-wahyu Al-Quran. Upaya ini dilakukan dengan mengeksploitasi bahan-bahan tradisional Islam dan memperhatikan bukti-bukti internal Al-Quran tersendiri, yakni rujukan-rujukan historis di dalamnya, terutama selama periode Madinah dari karir kenabian Muhammad. Perhatian juga dipusatkan kepada pertimbangan gaya Al-Quran, perbendaharaan katanya, dan semisalnya. Singkatnya, Al-Quran telah menjadi sasaran penelitian yang cermat, selaras dengan metode kritik sastra dan kritik sejarah modern. Adapun titik awal perhatian Barat terhadap kajian kronologi Al-Quran dapat dikatakan bermula dengan karya Gustav Well atau Historisch Christlich and Looting in the Quran pada tahun 1844. Dalam karya ini, Well memang menerima asumsi para sejarawan Muslim bahwa surat-surat Al-Quran merupakan unit-unit wahyu orisinal, dan karena itu dapat disusun dalam suatu tatanan kronologis berdasarkan bahan-bahan tradisional. Adapun menurut pandangan refleksi, uraian yang telah dikukuhkan sejauh ini memperlihatkan berbagai gagasan dan sudut pandang yang berkembang di kalangan sejenak baik Muslim maupun Barat tentang pewahyuan kronologis Al-Quran yang terbentang sekitar 23 tahun baik ketika Nabi menetap di Mekah maupun setelah hijrah di Madinah. Sebagaimana ditunjukkan di atas, berbagai sistem penanggalan yang mendasarkan diri daripada asumsi surat-surat sebagai unit wahyu terlihat tidak memadai serta tidak setia kepada karakter asasi bahan-bahan tradisional penanggalan Al-Quran itu sendiri, karena itu asumsi tradisional lainnya tentang bagian-bagian Al-Quran sebagai unit wahyu mesti dipegang kembali dalam upaya pemberian penanganan terhadap kitab suci tersebut. Tentu saja asumsi ini mengimplikasikan kemustahilan penyusunan surat Al-Quran dalam suatu tatanan kronologis dan akan menjadikan penentuan penanganan bagian-bagian Al-Quran sebagai sebuah pekerjaan yang amat kompleks, bahkan mungkin tidak dapat diselesaikan secara konklusif. Minimnya informasi historis yang akurat tentang unit wahyu yang menjadi karakteristik utama riwayat-riwayat asbabun nuzul. Dan ini akan merupakan kendala terbesar dalam bidang ini. Dengan demikian, langkahnya dalam upaya menyusun kronologis semacam ini adalah penentuan unit-unit wahyu dalam sebagian besar surat Al-Quran yang memiliki kandungan dan ayat dari berbagai periode pewahyuan. Seperti terlihat di atas, ada kesepakatan dalam berbagai sistem penanggalan mengenai sejumlah kecil surat-surat yang dipandang sebagai unit-unit wahyu orisinal atau baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.